Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang cara membuat rumusan masalah dengan baik dan benar. Pertama-tama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan rumusan masalah. Jadi, yang dimaksud dengan rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan tentang fokus masalah yang menjadi kajian utama di dalam sebuah penelitian. Jadi rumusan masalah itu kata kuncinya adalah pada pertanyaan. Nah, mengapa rumusan masalah ini penting? Jadi ketika seseorang meneliti itu dia bisa membuat rumusan masalah yang baik, artinya dia memiliki fokus dan tujuan penelitian yang terarah. Dia memiliki orientasi penelitian yang jelas. Tapi ketika seseorang dia gagal membuat rumusan masalah yang baik, maka artinya dia masih bingung apa yang sebenarnya ingin dia teliti, apa yang sebenarnya ingin dia kaji. Nah, disitulah urgensi dari rumusan masalah. Dan banyak kita temui kasus-kasus mahasiswa itu sudah membuat proposal, tetapi bingung ketika sudah berada di dalam penelitian di lapangan, dia bingung dia mau ngapain. Kalau dia mau wawancaranya kepada siapa? Kemudian wawancaranya tentang apa? Yang ditanyakan apa? Itu kadang-kadang banyak yang mengalami kebingungan. Kenapa? Karena dari awal menyusun proposal, dia bingung menentukan fokus masalah, sehingga dia bingung membuat redaksi rumusan masalah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan. Jadi pertanyaan ya di dalam rumusan masalah itu juga ada kaedahnya, juga ada pedomannya, gitu ya. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa pertanyaan itu kan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada 6 ya, yang kalau disingkat itu bisa kita singkat dengan 5W1H itu ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan mempelajari beberapa. Mengapa ini penting? Karena banyak ternyata kita dapatkan pertanyaan penelitian itu tidak sinkron dengan jawabannya. Mungkin karena tidak mengetahui atau belum mempelajari lagi apa fungsi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, jadi pertanyaan seperti apa, bagaimana, dan mengapa ini yang sering kita dapatkan di dalam pertanyaan rumusan masalah. Itu kan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau pertanyaan apa, itu fungsinya adalah untuk mencari jawaban tentang sebuah benda atau sesuatu. Sesuatu di sini bisa keadaan ya. Jadi sebuah benda atau sesuatu itu adalah pertanyaan apa. Jadi fungsi dari pertanyaan apa adalah mencari jawaban benda atau sesuatu. Kalau bagaimana itu beda. Ya. Pertanyaan bagaimana itu fungsinya adalah mencari jawaban tentang apa? Cara. Entah itu cara, entah itu mekanisme, entah itu sistem, ya, dan lain sebagainya. Nah, mengapa? Kalau pertanyaan mengapa ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari jawaban tentang sebab, ya, atau alasan, ya. Jadi 3 kata tanya ini juga memiliki 3 fungsi yang berbeda-beda. Termasuk kata tanya yang lain yang tidak kita bahas di dalam diskusi kita pada sesi ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kita ambil contoh misalnya. Kata tanya apa? Contoh pertanyaannya begini. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan pada siswa di perkotaan? Ini contoh pertanyaannya. Maka jawabannya harus berupa sesuatu ya atau benda gitu ya. Nah, maka terhadap pertanyaan ini jawabannya adalah faktor-faktor tersebut adalah lingkungan dan pergaulan bebas. Jadi simpel ya, pertanyaan apa itu
dijawab dengan jawaban yang berupa sesuatu, ya, yaitu lingkungan dan pergaulan bebas. Nah, kalau pertanyaan bagaimana, contohnya adalah bagaimana implementasi pembinaan karakter pada kenakalan siswa di perkotaan. Ini contoh ya. Nah, maka kalau pertanyaannya bagaimana, jawabannya pasti berbicara tentang mekanisme, tentang cara, gitu ya. Salah ketika pertanyaannya bagaimana, jawabannya kok hanya lingkungan dan pergaulan bebas misalnya, salah. Nah, maka di sini saya contohkan jawabannya adalah implementasi pembinaan karakter dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Pertama, tahapannya adalah apa? Kedua, tahapannya adalah apa? Ketiga, tahapannya adalah apa, dan seterusnya. Ini contoh jawaban dari pertanyaan bagaimana. Nah, kalau mengapa? Nah, mengapa? Contohnya seperti apa? Pertanyaannya, contohnya begini. Mengapa terjadi fenomena kenakalan siswa di perkotaan? Nah, ini harus dijawab dengan jawaban yang merupakan penjelasan sebab atau alasan. Dan sebaiknya jawabannya didahului oleh kata sebab atau karena, begitu ya. Contohnya, sebab lingkungan di perkotaan adalah lingkungan masyarakat urban yang cenderung sibuk. Pada umumnya masyarakat urban adalah masyarakat kelas menengah yang sangat terikat dengan pekerjaan sehingga kurang memberikan perhatian pada pendidikan dan karakter anak, misalnya seperti itu. Nah, jadi kata tanya ini nanti ini menentukan level eksplanasi, ya, level kedalaman dalam penelitian, ya. Dan yang dianggap, ya, sebagai kata tanya yang paling tinggi derajat eksplanasinya itu adalah kata tanya atau pertanyaan mengapa. Jadi pertanyaan mengapa ini adalah pertanyaan yang paling mendalam, ya, paling analitis, karena ketika ditanya mengapa, maka jawabannya adalah sesuatu yang sifatnya interpretatif, ya, sesuatu yang sifatnya analisis, gitu ya. Jadi dia harus memberikan ketajaman dalam interpretasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bentuk-bentuk rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah rumusan masalah yang sifatnya deskriptif, ya. Misalnya, contohnya, bagaimana peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, misalnya. Kan penjelasan tentang bagaimana peran guru ini kan penjelasan yang sifatnya deskriptif, dan pertanyaannya juga pertanyaan yang deskriptif, mendeskripsikan, gitu ya. Yang kedua adalah bentuk komparatif. Jadi rumusan masalah yang bentuk komparatif itu artinya membandingkan. Itu contohnya begini. Bagaimana prestasi belajar dalam mata pelajaran matematika di sekolah dan madrasah, misalnya gitu. Jadi satu variabel dibandingkan dengan dua sampel yang berbeda. Jadi perbandingan, komparasi itu perbandingan. Atau bagaimana kelayakan hidup guru di desa dan kota. Jadi membandingkan dua sampel yang berbeda terhadap satu variabel yang sama atau dua variabel yang berbeda. Itu contoh rumusan masalah yang berbentuk komparatif. Yang ketiga adalah asosiatif. Jadi yang sifatnya itu memberikan hubungan pengaruh, ya, atau kausal. Contohnya bagaimana pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar, misalnya seperti itu. Pertanyaan yang sifatnya asosiatif. Tetapi di dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah rumusan masalah yang berbentuk deskriptif. Ini yang paling banyak digunakan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada alur membuat rumusan masalah, gitu ya. Jadi, ini saya ambil dari contoh mahasiswa saya yang pernah saya bimbing, gitu ya. Jadi, pertama dimulai dari masalah dulu ya. Secara normatif, ya, secara konseptual itu kan kelas 1 MI itu seharusnya sudah bisa membaca. Umur 7 tahun itu kan seharusnya sudah bisa membaca.
Nah, tetapi ada satu kasus ya, jadi itu studi kasus ini. Di mana di kelas 1 MI, yaitu di MI ABC, kita sebut saja MI ABC, itu banyak yang belum bisa membaca. Jadi yang belum bisa membaca bukan satu anak atau dua anak, tapi banyak. Kalau banyak kan berarti fenomena ya. Kalau satu atau dua kasus berarti bukan fenomena. Tapi kalau di kelas 1 di MI tertentu itu ada banyak siswa yang belum bisa membaca karena inputnya dari TK-TK yang mungkin kualitasnya tidak begitu baik gitu ya, sehingga belum bisa membaca ketika kelas 1. Nah, kemudian di sana ada guru ya. Jadi mahasiswa saya menyampaikan itu ada guru yang bisa mengatasi itu ternyata. Jadi ada sekolah itu atau MI ya yang diteliti itu punya satu strategi pembelajaran yang bagus yang bisa dengan cepat mengkonversi kemampuan membaca siswa kelas 1 di MI tersebut. Nah, maka kemudian dirumuskan, ditentukan. Jadi asumsi dasarnya adalah optimalisasi strategi pembelajaran. Jadi masalah tadi itu, masalah anak kelas 1 MI yang belum bisa membaca itu akan dilihat dari sudut pandang strategi pembelajaran. Nah, ini kan poin pertama ya, kelas 1 MI seharusnya sudah bisa membaca. Ini kan poin normatifnya ya. Seharusnya ya. Tapi ada fenomena banyak anak kelas 1 MI di kasus di MI tertentu gitu ya, MI ABC yang belum bisa membaca. Ini kan kenyataannya, ada suatu kenyataan yang berbeda dengan yang seharusnya. Ada realitas yang berbeda dengan yang seharusnya. Artinya ada gap di situ. Nah, dan di situ tadi ditentukan bahwa metode yang digunakan atau strategi pembelajaran yang digunakan itu ternyata bisa optimal untuk memberikan mendorong siswa untuk berprestasi atau meningkatkan kemampuan membaca. Nah, ini kan asumsi dasar ya. Asumsi dasar yang dibangun adalah optimalisasi strategi pembelajaran. Nah, yang diteliti adalah strategi pembelajarannya. Nah, kemudian muncul judulnya adalah strategi pembelajaran XXX. Ini bisa diisi dengan macam-macam ya, ini contoh aja. Untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah ABC. Ini contoh judul. Judul itu muncul setelah melihat latar belakang tadi ya, jangan kemudian tiba-tiba muncul tanpa kejelasan gitu ya. Nah, jadi ini contohnya mahasiswa saya tuh ingin meneliti tentang strategi pembelajaran XXX tadi itu yang kemudian berhasil meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di MI ABC, di MI tertentu gitu ya. Nah, rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa di MI ABC? Nah, jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang akan membimbing seorang peneliti atau calon peneliti terhadap orientasi kajiannya. Jadi kajian penelitian itu nanti akan mengarah pada pertanyaan ini. Gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kan membutuhkan teori. Contohnya kalau mahasiswa saya yang saya sebutkan tadi, yang saya contohkan tadi, itu menggunakan teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Piaget, gitu ya, Jean Piaget. Jadi dia meneliti tentang perkembangan secara teori ya, dia mendeskripsikan terlebih dahulu bahwa perkembangan kognitif untuk kelas 1 SD itu seperti apa. Kemudian mengapa metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru tadi tepat gitu ya untuk anak kelas 1 dari perspektif teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, mengapa penerapan strategi XXX dapat meningkatkan kemampuan membaca di MI ABC. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ini sering sekali kita dapatkan di dalam proposal-proposal penelitian. Jadi ya, yang namanya rumusan masalah itu redaksinya jangan sama dengan judul.
rumusan masalah, redaksinya jangan sama dengan judul. Misalnya, judulnya strategi pembelajaran XXS untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di MI ABC. Misalkan judulnya seperti itu. Rumusan masalahnya jangan kemudian bagaimana strategi pembelajaran XXS, jangan begitu. Jadi rumusan masalah itu harus merupakan ekstraksi dari judul. Yang ingin kamu teliti itu fokusnya apa? Kalau judulnya strategi pembelajaran ini tadi, yang ingin kamu teliti apa? Kalau ingin kamu teliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca siswa di MI yang kamu teliti, yaitu yang menjadi pertanyaan penelitian. Kalau yang ingin kamu teliti adalah tentang mengapa sih penerapan strategi itu kok bisa efektif meningkatkan kemampuan membaca di MI tersebut gitu ya, itu menjadi pertanyaan. Jangan mengulang redaksi judul itu ya, jangan mengulang redaksi judul. Nah, maka di sini penting sekali ya saya tekankan di sini. Jadi redaksi judul jangan sama dengan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah itu harus merupakan ekstraksi. Jadi bagian-bagian kecil dari apa yang ingin dicapai dari judul itu, gitu ya. Jadi jangan terlalu bombastis. Contohnya judulnya sama dengan rumusan masalah, itu nggak tepat itu secara alur berpikir metodologi penelitian. Nah, teman-teman sekalian, di situ dulu pembahasan kita. Saya tahu ini sedang Ramadan, semoga kalian lebih konsentrasi ya dalam kuliah ketika dalam kondisi Ramadan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.